Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي على حي على حي على حي على الله أكبر، Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa penjagaan untuk kita senantiasa bisa istiqamah, untuk selalu berada di dalam keimanan, dan juga istiqamah untuk senantiasa berada di dalam agama yang selamat ini, dan juga istiqamah untuk senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena tentunya kita ketahui menjaga keistiqamahan baik di dalam ibadah ataupun menjaga keistiqamahan untuk senantiasa berada di dalam wilayah Allah, ini merupakan perkara yang sangat sulit. Bahkan Nabi SAW ketika turun firman Allah dalam surat Hud ayat yang ke-112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada nabinya fastaqim kama umirta, hendaknya engkau istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepada dirimu. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengabarkan bahwasanya tidak ada satu ayat pun yang paling berat dan paling sulit untuk dijaga oleh Nabi, diamalkan, yaitu tidak lain melainkan surat Hud ayat yang ke-112 ini. Itu apa? Menjaga keistiqamahan. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat untuk kita senantiasa bisa istiqamah baik di dalam ketakwaan ataupun di dalam iman, dan juga istiqamah di dalam hidayah, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut, jangan sampai nikmat itu hilang dari dalam diri kita. Ikhwan fillah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat barometer keimanan kita, atau kita ingin melihat barometer keimanan seseorang, saudara kita, sahabat kita, lawan kita bicara, maka yang harus kita perhatikan itu adalah lisannya. Seseorang keimanannya itu senantiasa berbanding lurus dengan yang namanya lisan. Kalau seseorang memiliki lisan yang baik, maka pasti imannya baik. Tetapi kalau lisannya jelek, maka pasti imannya pun akan rusak, akan jelek. Karena Nabi SAW mengabarkan kepada kita di dalam satu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Nabi SAW, lisan iman seseorang itu tidak akan lurus sampai lurus hatinya, dan hati seseorang tidak akan pernah lurus sampai lurus yang namanya lisan. Maka dari itu para ulama mereka mengatakan kalau kalian ingin melihat seseorang, maka lihat pada dua hal. Apa itu? Hati dan juga lisan. Kata mereka, al-mar'u bi asgharihi, seseorang itu dilihat dari dua halnya. Apa itu? Bi qalbihi wa lisani, hatinya dan juga lisannya. Kalau lisannya baik, maka orang itu pasti baik. Maka dari itu Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari,
radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau ditanya oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Wahai Rasulullah, seorang muslim yang bagaimana yang paling baik, yang paling mulia? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang saudaranya sesama muslim itu selamat dari kejahatan lisannya dan juga kejahatan kedua tangannya. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau kita ingin mengetahui barometer keimanan kita, lihat apa yang keluar dari lisan kita. Kalau kita ingin melihat seseorang barometer keimanannya, lihat dari apa yang keluar dari lisannya. Kenapa? Karena lisan ini menunjukkan atas barometer keimanan seseorang. Orang yang baik ucapannya, yang dimana yang keluar dari lisannya itu cuma watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, nasihat, perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang menenangkan. Maka inilah ciri daripada orang-orang yang beriman. Tetapi seseorang kalau yang keluar dari lisan itu hanya celaan, ghibah, fitnah, ejekan, merendahkan orang lain, maka kita bisa lihat imannya bagaimana kadarnya. Maka dari itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tentang batasan ini. Kalau seseorang dia nggak bisa berbicara dengan perkataan yang baik, maka hendaknya dia diam untuk menjaga imannya. Maka dari itu Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dia mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau setidaknya diam. Kalau kita nggak bisa berbicara dengan perkataan yang baik, maka diam itu merupakan keselamatan untuk kita. Bahkan ketika seseorang sedang marah, Nabi SAW perintahkan untuk apa? Memperbanyak diam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seseorang di antara kalian sedang marah, maka hendaknya diam. Kenapa? Karena diam itu merupakan tanda keselamatan. Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Salamatul ins bihifdzil lisan." Selamatnya seseorang itu karena dia bisa menjaga lisannya. Maka sahabat Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau katakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu kemenangan? Siapa orang yang menang? Siapa orang yang selamat? Apa kata Nabi SAW? Ya, beliau katakan, "Amsik alaika lisan." Jaga atasmu lisan. Dan ini perkara yang sangat penting bagi kita. Salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW itu apa? Kalau kita tidak bisa berbicara baik, maka hendaknya diam. Karena setiap huruf, setiap kalimat, setiap kata yang kita keluarkan dari lisan kita, semuanya itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yafidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Apapun yang kalian ucapkan dari lisan kalian, maka semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka dari itu hendaknya kita untuk senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan ini membawa kemudaratan bagi kita di kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallimu taslima. Ikhwan fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berkata sesuatu, tidak pernah kita pikirkan efek dampak buruk yang terjadi. Ternyata perkataan yang kita anggap sebagai suatu perkataan yang biasa saja, itu bisa menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Dan ini bahaya dari seseorang ketika dia berbicara, tapi dia nggak berpikir dulu ketika dia mau mengeluarkan kalimat itu. Apakah itu berbahaya untuk dirinya kelak, atau apakah itu akan memberikan mudarat bagi orang lain?
Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Tidaklah seorang hamba berbicara dengan satu kalimat, satu kata, yang dimana ma yatabayyanu fiha, yang enggak pikirkan dulu apa yang akan terjadi dari apa yang dia ucapkan, efeknya apa, dampaknya. Maka kata Nabi SAW, "Fayahwi finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang jaraknya antara timur dan barat. Dan ini yang sering kita terjadi. Kadang kita melakukan suatu ucapan yang kita anggap ringan, tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang bisa menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jaga lisan kita, karena ini perkara yang sangat berat. Minta kepada Allah agar Allah senantiasa menyelamatkan kita dari kejahatan lisan kita. Karena seseorang bisa saja dia menjaga sholatnya, seseorang bisa saja dia menjaga puasanya, bisa saja dia menjaga dzikirnya kepada Allah, tapi sedikit sekali orang yang bisa menjaga lisannya. Padahal apa? Seseorang meskipun dia jago, hebat menjaga sholatnya, meskipun dia hebat menjaga puasanya, meskipun dia hebat membaca Al-Quran, meskipun dia hebat menjaga dzikirnya kepada Allah, tetapi kalau dia nggak bisa menjaga lisannya kepada manusia, maka tetap dia akan berada di dalam neraka. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam sendiri. Para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, "Inna fulana," ada seorang wanita yang qamat minal lail, dia bangun di malam hari untuk sholat malam, dia menjadi ahlu sholat, melakukan sholat wajib, melakukan sholat sunnah. Wa shamat fin nahar, dia juga puasa di siang hari, menjadi ahlu siang. Begitu juga apa kata mereka, dia juga bersedekah. Tetapi apa? Tetapi tu'dhi jiranah bilisani, dia membuat tetangganya merasa tidak tenang dengan lisannya. Dia berbuat zalim kepada tetangganya dengan lisannya. Apakah dia akan masuk ke dalam syurga? Kata Nabi, tidak. Iya finnar, dia berada di dalam neraka. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut seperti ini. Kita datang ke masjid, sholat 5 waktu, duduk paling depan, kita berzikir mulai dari habis subuh sampai syuruk, kita berzikir, kita membaca Al-Quran. Tetapi ternyata ketika kita keluar dari masjid, di jalan kita nggak bisa menjaga lisan. Di rumah kita nggak bisa menjaga lisan terhadap istri kita dan anak kita. Ya, begitu juga di tengah masyarakat kita nggak bisa menjaga lisan kita. Sehingga akhirnya ini menjadikan sebab kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya di dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Man yadman li ma baina lihyatihi wa ma baina rijlaihi atmanahu jannah." Barang siapa yang dia bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua lihyahnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, itu kemaluannya, maka atmanahu jannah, aku akan menjamin untuk dirinya syurga. Masya Allah. Kenapa? Karena memang dua hal yang menyebabkan orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang paling banyak, sebabnya itu karena sebab apa? Lisan dan juga kemaluan. Bagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan bahwa ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang kepada neraka jahanam, apa kata Nabi SAW? Al-famu wal farj. Itu apa? Lisan dan juga kemaluan. Maka itu penting bagi kita, ayo ikhwan, jaga lisan kita. Perbanyak diam. Diam ini merupakan tanda keselamatan. Jangan sampai kita bicara kecuali apa yang kita keluarkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain atau bermanfaat untuk diri kita kelak di hari hisab. Aku lupa lihat wa sallallahu alaihi wasallam ala khairin nabi alladhi ursila alaihi khairul kitab kama amarakum bidzalika al-latiful wahhab kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la takunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.